Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman, anak-anak muda shalom. Bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah sama-sama. Di tempat kita masing-masing kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita. Amin teman-teman. Amin. Mari sama-sama siapkan hati kita. Mari sama-sama katakan. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. What trample death? Where is your sting? Here I declare my victory. Sekali lagi katakan. Your love is stronger than my fear. Amen. Your grace is greater than my sin. What trample death? Katakan. Where is your sting? Here I declare my
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Sebentar kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Engkau yang pulihkan setiap hati anak-anak, hati Bapak, hati Ibu Tuhan. Semuanya yang mungkin ada kepahitan, ada dendam, ada apapun Tuhan, Engkau yang balut hati mereka Tuhan dengan kasih Tuhan Bapak. Biar ada jamahan Tuhan untuk setiap hati-hati yang terluka Tuhan, untuk dalam keluarga Tuhan. Biar satu sama lain boleh saling mengasihi Tuhan, satu sama lain boleh saling tulus Tuhan, ikhlas Tuhan. Kau berikan juga Tuhan keharmonisan untuk setiap keluarga Tuhan, suami, istri Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, untuk boleh hormat Tuhan. Kami tolak roh-roh pemberontakan Tuhan, untuk anak-anak muda Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang ada Tuhan, Kau berikan unity Tuhan untuk setiap gereja Bapa, baik dari atas sampai ke bawah Tuhan. Biar semuanya boleh melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap ketulusan yang ada Tuhan. Amin. Engkau yang jamah setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, biar boleh melayani-Mu dengan tulus Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pemerintahan yang ada Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan hati-Mu ada di Indonesia Tuhan. Amin. Kami percaya sebentar lagi ada kesembuhan yang besar terjadi Tuhan di Indonesia Bapak. Ada pemulihan terjadi untuk di Indonesia Tuhan, untuk setiap suku-suku Tuhan, kota-kota Tuhan boleh mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Akan ada kemenangan Tuhan. Akan ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan, boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan segala doa-doa ini ke dalam tangan-Mu Bapak. Yes, amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun bumi bergoncang, tapi firman-Ku tinggal tetap, kata Tuhan. Percaya teman-teman, amin. Amin. Sekalipun badai datang, silih berganti dalam hidupmu, tapi cinta Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu teman-teman. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan segenap iman kita. When the mountains fall and the seas roll, but my words stand strong, says the Lord. When the world gets dark, then the Lord can hold, but my words
pakai momen ini untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa sama Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang sanggup menjawab lebih dari apa yang kamu doakan, teman-teman. Tuhan mau panggil anak-anak muda, teman-teman, untuk saling mengasihi, teman-teman, untuk saling menerima apa adanya, teman-teman. Mari sama-sama berusaha berubah buat Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan, teman-teman. Pakai waktu ini untuk berdoa, bersyukur, menyembah, sebab Dia mau lawat kita sama-sama. Kami Tuhan, kami anak-anak muda, kami anak-Mu Tuhan, layakan kami untuk bisa menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, kami rindu ada pergerakan buat anak-anak muda Tuhan. Tuhan, Kau yang berikan kami hati dan lidah seorang murid, telinga seorang murid Tuhan, buat terus dengar-dengaran dan taat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat lawatan-Mu, buat jamahan-Mu, buat setiap kami. Kami sudah selesai memuji dan menyembah-Mu, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah selesai dalam hidup kami. Tuhan akan terus menyertai, terus menuntun hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Katakan sama-sama teman-teman, amin. Shalom teman-teman GC and Youth Rayon 1D dan teman-teman yang semua ada di rumah dari manapun kalian berada. Ya. Hari ini adalah hari yang spesial. Wow, kenapa tuh Van spesial? Karena hari ini kita kedatangan bintang tamu, bukan bintang tamu. Bintang tamu. Kedatangan keluarga-keluarga kita. Asik. We are family. Iya. Yang mungkin kita udah lama gak ketemu dan akhirnya ketemu lagi, dan seperti biasa ini adalah episode yang pasti ditunggu-tunggu teman-teman. Betul. Karena kita akan ngobrol-ngobrol gak seperti biasanya satu Yap. orang berdiri di depan bawa firman, tapi kali ini kita bakal berdiskusi. Yap. Mungkin sambil ketawa-ketawa bareng juga karena Ngobrol. kita udah lama gak ketemu juga nih Iya. sama teman-teman di sini. Mungkin kita akan perkenalan dulu. Di sini gue ada Ivandi, di sini ada Tasya. dan 3 teman spesial Ada 3 kita. Boleh kenalin siapa dari paling ujung siapa? Dari teman yang di sebelah gue langsung ini, teman-teman mungkin udah familiar, ini Tata. Dan yang di sebelahnya yang di tengah, teman-teman juga pasti, kalau teman-teman di Sunter Mall pasti teman-teman sering Iya. lihat. Clara. Dan Iya. yang terakhir, nggak usah kali ya. Yang ini nggak usah kali ya, Van. Ini yang agak Males banget iya, gak sih? Ini agak spesial, telurnya bebek dan dagingnya sapi. Ada Korica. Yes. Gue ingetnya pertama kalau telur Wah, bebek. sama Korica di tepuk tangan, yang lain kita nggak tepuk tangan. Lu sendiri sih yang tepuk tangan lebih tepatnya, Cat. Iya benar. Oke. Hari ini kita akan bawa topik yang mungkin teman-teman mungkin agak asing dan kita mungkin akhirnya baru dengar. Biar hari ini kita mau cerita topik ini sebenarnya apa sih? Ya. Contoh-contohnya yang maksudnya masuk akal, relate buat kita semua apa sih? Karena kalau kita dengar kata-kata ini kayaknya mungkin apa sih baru dengar, dan biar Ya. kita mungkin akan bahas itu. Apa sih kayak maksudnya mungkin kalau kita baru dengernya beberapa waktu terakhir ya, Van ya? Ya. Dan hari ini kita mau bahas sama-sama, teman-teman nggak kayak tegang nih. Santai, chill, ya kan? Karena mungkin kurang musik, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nggak nanti apa-apa. dipakein musik di belakang. Iya. Gimana lanjutin? Ya, jadi topik ini teman-teman udah sering dengar beberapa waktu terakhir. Tapi mungkin teman-teman masih sedikit meraba-raba gitu ya, agak-agak bingung gitu. Kira-kira maksudnya gimana ya gitu kan? Apa Van kira-kira? Apa yang kita mau Tema bahas? kita hari ini adalah new paradigma yang baru. Maksudnya itu. Kok aku bingung teman-teman. New paradigm, Eh, paradigma yang apa? baru. Para? New paradigm. Oh iya, ngomongnya paradigm itu. Bahasa Inggrisnya berapa waktu itu sekolah? 8 Oke. dari 10 kok. Visi tahun 2022 Iya. teman-teman udah tahu ya semuanya. Kayak kan kita udah tahu lah ya sama-sama bahwa digaungkan di tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Paradigma yang baru, Udah benar, sering benar, dengar benar. juga. Nah, ini kita mau bahas
langsung aja kali ya guys. Iya. Chill ya, santai. Ini pertanyaan bukan pertanyaan yang kayak bagaimana, yang kalian harus jawab yang gimana. Kita santai aja. Iya. Teman-teman kan kita sama-sama ya sering dengar gitu kan. Dari akhir November, Desember lah ya. Opaniko tuh udah mulai ngegaungkan tentang tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru gitu. Ketika lo bertiga nih, Tata, Clara sama Richard dengar, kita nggak jawab kan, kita nanya ya. Iya. Ya. Ketika lo bertiga dengar gitu tahun 2022 tahun paradigma yang baru, apa sih kira-kira yang ke-pop up di otak lo bertiga kayak tahun 2022 tahun paradigma yang baru, jeng, terus muncul gitu, oh gini gitu, oh ini, oh itu gitu. Mungkin gue jawab. Salah ya, bukan gue. Oh lu minta banget jawab. Enggak, bercanda. Siapa sih yang kira-kira nih Kit mau tanya? Harus ditunjuk dulu atau ada yang mau duluan? Kayaknya kalau Richard tadi udah senggol-senggol. Oh udah. Richard udah bilang ini. Gue dong. Gue gatel banget pengen ngomong gitu. Iya. Gimana kok? Kalau menurut gue sih Clara punya jawaban yang lebih. Lo emang bener-bener ya. Iya, apa ya, waktu dibilang apa tahun paradigma yang baru, jujur aja waktu awal dapat tema atau visi itu ya masih biasa-biasa aja. Sebetulnya setiap dapat visi awalnya gue nggak tahu. Kalau Clara kan biasa langsung di sini nih deg-deg dia. Kalau tahu di hati deg-deg. Clara nih, kalau Ivandi biasa langsung apinya tuh. Iya benar. Iya benar. Kalau Ivandi, Padam. Kalau padam. Tema baru padam. Iya, kalau gue kecenderungan gue memang seperti itu. Biasa kalau ada visi baru, mungkin gue butuh waktu lebih lama buat mencerna, memprosesnya gitu ya. Ya sampai sekarang masih memproses. Oke. Bercanda. Iya Pak, gue menurut gue kalau sekarang menurut gue sebenarnya walaupun nggak perlu disebutin paradigma yang baru, gue pikir ayatnya pun kita sering dengar gitu. Bahkan beberapa teman-teman yang sharing di sharing di khotbah juga mungkin sering pakai ayatnya gitu kan, untuk punya pembaharuan budi gitu, pembaharuan paradigma gitu. Jadi dalam banyak kesempatan kita sering dengar ayatnya, kita sering pakai ayatnya, dan ketika disebut ini tahun paradigma yang baru, yang dirasa adalah ditekankan lagi gitu loh. Ketika kita dibilang ini tahun paradigma yang baru, artinya apa ya, sesederhana bahwa paradigma yang lama nih harus kita tinggalin gitu loh. Ini nggak kayak lu punya pakai baju kaos terus paradigma yang baru terus lu pakai di luarnya, nggak bisa kayak gitu. Alter gitu ya jatuhnya. Iya, lu paradigma yang baru tuh ya lu lepas yang lama, lu pakai yang baru. Iya. So kalau gua boleh lebih spesifik, let's say misalnya dalam hal doa gitu ya. Salah satu hal yang mungkin belakangan lagi ngerema juga tentang bagaimana Musa atau bersama bangsa Israel ya. Kita tahu Musa dipilih Tuhan untuk mimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Iya, gitu. betul. Nah, kalau gua ajak lu semua flashback sedikit gitu ya, waktu bangsa Israel mereka berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong gitu. Kita udah diperbudak nih sekian lama. Tuhan tolong gitu. Dan waktu bangsa Israel doa, Tuhan ngomong sama Musa untuk bebasin bangsa Israel. Hari berikutnya bangsa Israel doa lagi, Tuhan tolong. Tuhan ngomong sama Musa untuk bebasin bangsa Israel. Bangsa Israel doa lagi, Tuhan tolong. Lalu Tuhan ngomong sama Musa untuk bebasin bangsa Israel. Buat gua, ini masalah. Kenapa ini masalah? Karena biasanya kalau kita doa sama Tuhan, kita berharap Tuhan ngomong sama kita. Iya. Tapi yang terjadi, waktu bangsa Israel doa sama Tuhan, Tuhan ngomong sama Musa. Dan gue pikir, sampai hari ini pun, sebenarnya seringkali Tuhan lakukan itu. Iya. Seringkali kadang-kadang ketika kita doa, kita ngerasa Tuhan gak ngomong sama kita. Tapi bukan berarti Tuhan gak bekerja. Iya. Tuhan bisa aja bekerja lewat orang lain. Iya. Ya karena kita gak lihat. Kita ngerasa Tuhan gak jawab doa gue. Tuhan gak denger doa gue. Tapi yang kita harus ngerti dengan paradigma yang baru ini, Tuhan gak harus ngomong sama lu, tapi percayalah Tuhan bekerja buat kebaikan lu. Kamu. Benar. Oke, kita tutup. Belum. Iya. Wah, gila ya. Setuju banget sama Ko Richard. Memang benar, tadi pertama dari Ko Richard ngomong tentang masalah pakai baju.
kalau kita bilang pakai baju paradigma yang lama itu benar-benar harus dicopot, karena kita tutupin paradigma yang lama dengan yang baru, tapi ya itulah pasti bakal balik lagi. Nah, kenapa kali ini paradigma yang baru ini benar-benar ditekenin? Karena selama ini visi misi yang selalu Om Niko bawain terus, Opa Niko selalu bawain terus. Kadang kita masih bahas yang lama terus, jadi kita nggak berubah-berubah. Disuruh dia bilang kali ini waktu kita menabur kita masih menuai. Kadang kita suka nggak lepas-lepas dari cara-cara yang lama. Yang kayak relate aja sih dengan kayak kehidupan di gereja mungkin. Kenapa tuh Van? Kenapa? Kehidupan di gereja mungkin Tata sama Ciklara bakal ceritain kali ya. Maksudnya gimana, atau enggak lebih relate ke anak-anak gimana, atau enggak mungkin mereka punya cerita sendiri tentang kehidupannya tentang paradigma yang baru. Ya. Mungkin di lingkungan. Nah, gimana? Sekolah Kalau atau kantornya. Gini kali ya, biar udah mulai dari sana, berarti langsung aja urut ya. Silakan. Kalau Clara gimana? Kayak pas denger tuh tahun 2022 tahun paradigma yang baru. Kira-kira apa yang tiba-tiba ke pop up di Clara gitu? Atau apa yang mungkin at that moment Tuhan langsung ngomong, Clara. Itu Clara itu. Ya kan? Bisa kan? Lewat story Instagram. Langsung dia gini rekam. Gimana Clara? Jujur Li ya. Oh, jujur Li. Asik. Gimana? Jujur Li. Waktu pertama kali denger ya biasa akhir-akhir tahun ya. Akhir tahun waktu kita lagi mikirin tahun depan mau bikin apa nih gitu kan. Tahun depan mau ngapain nih. Muncullah ada tema New Paradigma yang baru. Waktu pertama kali denger sebenarnya yang pop up di pikiran tuh langsung kepikirannya apa nih? Pasti ada cara-cara yang baru nih maksudnya, paradigma yang baru. Apalagi kan sekarang kita lagi di pandemi ya kan. Malah udah 2 tahun lah ya lagi di pandemi. Waktu dengar paradigma yang baru entah kenapa langsung kepikiran, oh mungkin ada cara pelayanan yang baru nih tahun depan gitu. Mungkin ada cara apa nih yang baru yang mungkin sebelumnya tuh kita kayak di pandemi ini tuh stuck gitu. Di pandemi ini stuck. Misalnya kalau dalam pelayanan ya, mungkin cara kita menjangkau orang itu lagi stuck. Atau mungkin kalau Opa Niko kan selalu mendorong kita untuk jadi messenger of the third Pentecost. Sedap. Kita terus didorong untuk menyelesaikan amanat agung gitu ya. Untuk anak-anak muda denger ini, apalagi lagi pandemi gini, gimana caranya gitu kan, kita nggak paham gimana caranya. Kita ya mungkin lagi pusing gitu, ini pandemi gimana nggak kelar-kelar, stres sendiri di urusan sekolah, kerjaan gitu-gitu kan. Tapi dengan dengar ada new paradigm langsung kayak mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau bukakan di tahun depan gitu. Ada sesuatu tuntunan yang baru di mana kita bisa lepas dari segala rasa mungkin stuck, mungkin nggak paham lagi harus gimana menjangkau orang, gimana untuk memenangkan keluarga kita, gimana untuk bisa menang atas dosa, misalnya menang atas ya segala keadaan yang kita alami hari ini. Itu sih kalau yang aku kebayang waktu itu. Kalau dari Clara nih tadi kan dia bilangnya kayak dia kepikiran dari Clara tuh ke pop-upnya tuh bahwa paradigma yang baru tuh nanti ada cara-cara yang baru, mau itu cara di pelayanan, cara ngejangkau orang, cara bagaimana kita mungkin bagaimana kita hidup juga mungkin menyikapi sesuatu juga cara yang baru yang Tuhan mau ajar kita di tahun ini gitu ya Clara. Nah kalau dari Tata, gimana Tata? Apa yang ke pop up tak kira-kira? Kalau pertama kali dengar paradigma yang baru, pasti sebenarnya aku cuma mikir kayak oh it's just another new stuff gitu. Karena setiap visi Om Iko selama ini selalu ada new beginnings atau banyak tahun-tahun sebelumnya selalu ada new-nya. Cuman kali ini karena tahun paradigma yang baru, yang pertama kali terlintas di otak aku adalah oh it's a time for a new mindset. Pertama kali kita punya cara pandang yang baru terhadap kayak tadi udah dibilang sama Ko Richard sama Cikara di pelayanan ataupun di kehidupan kita masing-masing. Kalau for me personally, kalau menurut aku cara pandang yang baru adalah tentang diri aku sendiri. Kalau misalnya banyak orang yang sekarang mungkin ngerasain yang sama, kayak misalnya kalau aku adalah cara aku face my insecurities, bisa aja face cara orang memandang diri aku sendiri dan bahkan cara aku memandang diri aku sendiri gitu. Kalau di tahun baru ini one of my resolutions, salah satu resolusi yang baru adalah supaya aku bisa step out of my comfort zone. Yang
sama kayak sekarang ini aku sekarang. Kalau misalnya dulu mungkin aku nggak berani kayak ngomong and speak Bener out sih. ke orang-orang, cuman I am willing to try. Kalau misalnya tahun-tahun lalu mau dia tawarin pelayanan khotbah, ditawarin pelayanan apapun, pasti kabur. Itu udah cara aku banget. Apalagi drama. Sama. Bukannya Iya kan? bukannya minta ya kalau Iya, yang iya, situ ya. iya. Ya lanjut tak gimana? Cuman kayak tahun ini kayak Tuhan bilang udahlah go for it. Kayak aku juga lumayan kayak belajar buat surrender aja. Kalau misalnya if God you want to use me in this place, ya udah I'm willing to obey gitu. Dan Come itulah cara paradigma yang baru. Tata gitu kan. Tapi turning point ini apa tuh? Maksud gua kan kayak kalau Tuhan pengen pakai, sebenarnya itu pasti lu udah sering dengar dari sebelum-sebelumnya. Tapi apa yang bikin lu pas lu denger yang sekarang nih jadi turning point untuk lu lakuin akhirnya? Karena di tahun 2021 dan bahkan tahun-tahun sebelumnya last year was my turning point sih, bener. Kayak di situ aku baru nyadar kalau oh aku tuh nggak perfect, tapi Tuhan tuh benar-benar faithful di dalam tahun 2021 itu. Yeah. And that's why in 2022 aku pengen do more gitu for God. Aku pengen lakukan yang terbaik buat Tuhan kayak gitu. Ya, sebenarnya kayak hal simpel aja sih tentang paradigma yang baru. Kayak sebenarnya dari cara kita lihat musibah yang habis kita lewatin ini, mungkin yang Musibah? sekarang, yang masih kita lewatin sekarang ini, contohnya pandemi ini. Kalau paradigma lama mungkin kita bilang ini adalah sesuatu yang merugikan, sesuatu yang menghancurkan negara kita, bahkan sesuatu yang menghancurkan dunia. Sebenarnya Tuhan lagi pakai waktu ini untuk panggil anak-anaknya untuk balik lagi. Banyak dia lakukan hal-hal yang baru, dikasih cara-cara pandang yang baru. Makanya kenapa ketika kali ini Om Niko bilang paradigma yang baru, itu benar banget. Ya. Di sini gue bisa melihat dari kayak hal simple, kolaborasi. Semenjak pandemi ini, gue benar-benar merasakan apa yang namanya gereja itu mulai mau membuka diri. Dimana tadinya kita berjalan masing-masing, dimana tadinya kita kayak ya udahlah lu urusin masalah lu, urusin masalah gue. Kali ini gue belajar bener-bener, gue pengen tahu deh sebenarnya lu lagi butuh apa sih? Yep. Dan mungkin dulu kita lakuin. Tapi ketika pandemi ini benar-benar mengubah cara pandang yang benar-benar dulu gue egois banget. Dan gue benar-benar mau belajar untuk apa yang namanya saling bantu, saling menolong. Karena dulu kayak soal-soalan bilang mau jangkau jiwa, jangkau orang-orang di luar yang belum kenal Tuhan. Tapi teman-teman kita yang susah jarang gue bantu. Sendiri. Jujur. Ya. Kadang kayak bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ada tisu. Iya, kayak bilang, gue mau jangkau nih teman gue nih, nggak bener. Tapi teman anak gereja pelayanan gue sendiri lagi kesusahan, gue nggak temenin, gue nggak datengin, gue nggak samperin. Ya. Ketika dia lagi di titik yang paling rendah pun, gue merasa, oh teman gue yang belum kenal Tuhan kayak lebih penting daripada yang udah kenal Tuhan tapi lagi ngedown. Sebenarnya yang di lingkungan ini yang lagi kita lagi butuh ini, sebenarnya ini juga penting. Dan terbukti di pandemi ini, banyak teman-teman gue yang akhirnya gue nggak pantau, yang banyak teman-teman gue nggak perhatikan, akhirnya udah jatuh dengan masalahnya dan dia nggak bisa bangkit sendiri karena sebenarnya mereka tuh butuh kita. Come on. Bener banget lagi, setuju banget. Berarti akhirnya itu juga jadi menyadarkan lo ya, Van ya? Iya benar. Ya kan? Karena akhirnya lihat real time ya gitu. Kayak lu lihat real nih ada ternyata Ya, kemana nih gue selama ini nih. Gue nggak be presence ke mereka gitu ya. Iya, benar. Alright. Iya, kalau dari Ivanti sih gue setuju banget. Kalau menurut lu, Tas gimana? Lu udah cocok jadi host ya? Gue gimana kalau gue berdiri aja nih? Gue udah ngira sih dari awal ini bisa deh jadi host nih. Oke, gue ya. Ketika ini beneran nih. Iya, apa? Rese lo emang nembak. Ini bagus banget loh, gue merinding loh. Ayo coba gimana? Gue belum ngomong loh. Beban aja. Pas ya. denger 2022 paradigma yang baru ya, sebenarnya kayak jujur banget, gue nggak kebayang akan dibahasnya sedip yang Opa Niko bahas di tanggal 2 kemarin. Yang kayak Opa Niko bahas yang tentang hubungan, sesuatu yang cara yang baru gitu, misalnya kayak bangun hubungan dengan orang. Church is about people, kan kayak kalau yang gue tangkap kan yang di tanggal 2 kemarin kayak gitu. Gue nggak kebayang sampai ke situ. Yang gue kebayang cuman gini, oh mungkin ya kayak hampir mirip kayak yang ada di otak Tata pertama kali. Ini tuh cuman another new aja, sesuatu yang baru aja gitu. Kayak kemarin yang dulu kan ada new apa gitu. Nah ini new paradigm gitu, ya udah gitu. Tapi gue nggak kepikiran kalau akan mengerucut spesifik ke church is about people. Kalau gue nangkepnya sih itu ya, kayak maksudnya tentang hubungan. Opa ini kan kayak ngomongnya tentang itu cukup deep ngomong tentang itu kan. Di tahun ini mungkin cara-cara yang lama itu nggak bisa dipakai. Mungkin cara kita menjangkau orang itu nggak bisa dengan cara yang lama.
Mungkin kita dengan cara bikin satu event misalnya di gereja gitu, kita nge-gather orang datang gitu. Mungkin kita nggak bisa dengan cara itu lagi. Di tahun ini Tuhan akan bukain cara-cara baru yang ternyata yang menurut Tuhan baik, dan ternyata itu lebih powerful dari cara kita yang lama. Ya itu sih, maksudnya kayak kalau tadi dari denger lo bertiga, gue jadi kayak ngenata gitu di otak kayak gila, iya sih, ini yang maksudnya yang di tanggal 2 akhirnya itu kebuka di otak gue gitu. Itu sih. Di lain sisi juga gue agak penasaran sih ini Sia, sama kan ini teman-teman kita ini adalah mungkin ada bukan mantan leader juga sih, adalah sama leader ya. Mantan leader, waduh. Ya sekarang di atas leader kan maksudnya. Mantannya leader maksudnya. Lucu lagi. Kira-kira ke depan lu udah ada bayangan nggak sih? Ada bayangan nggak nih? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Ada bayangan nggak sih? Next gue harus ngapain? Pengen tahu aja. Wait. Di Sambi ya, jawabannya pertanyaan jadi 2 ya, digabungin jadi satu sama pertanyaan Ivandi kan, itu kan what next kan? Kan tadi kan gue nanya apa yang ke pop up pertama kali ketika denger tahun ini tahun paradigma yang baru. Nah, terus kan kalau kita kan sama-sama denger akhirnya di tahun 2022 specifically Opa Niko bahas tentang paradigma yang baru yang dia mau sampein turunin ke kita tuh apa gitu kan. Nah, apa yang kalian tangkep gitu di situ? Apa yang kalian tangkep ketika kalian udah denger visi itu dari Opa, dan akhirnya lu tuh kayak oke, gue harus kayak gini gitu, oke, ini yang mau gue lakuin gitu ya. Misalnya mungkin lu belum specifically yang kayak gue udah tahu exactly apa, mungkin lu juga masih questioning. Kalau Richard bilang tadi kayak gue juga masih berdoa dan masih processing, ya gue juga to be honest kayak gitu sih jujur-jujurnya. Cuman kan pasti kan ada tuh yang kayak langsung lu kayak otak lu kayak langsung ngenata gitu, oh gue kayaknya akan kayak gini, plan lah, what's the plan gitu after lo get the vision itu. Dari sini duluan apa dari sini, Van? Boleh, kalau mau Tata duluan juga nggak apa-apa. Tata duluan ya udah, gantian. Bener-bener lo. Kalau misalnya aku what is next, mungkin misalnya dari pelayanan dulu ya. Tadi kan Cita-Cita udah bilang kalau misalnya church is about people kan. Jadi mungkin kalau misalnya selama ini kita pengen ngejangkau orang, kita ngajak orang ke ibadah atau kita malah doa puasa. Cuman sekarang mungkin goalnya lebih ke arah bikin hubungan dan bikin friendship sama orang-orang di surroundings kita gitu loh. Gak usah jauh-jauh sama orang-orang yang mungkin beda agama, cuman mungkin bisa start with your family, atau mungkin bisa juga dari inner circle kalian. Apakah teman-teman kalian tuh udah cinta Tuhan atau belum? Kita juga bisa jadi berkat buat mereka gitu. Dari layer paling deket dulu ya Kak ya berarti kalau lihat. Oke. Nah, kalau Clara gimana, Clara? Ketika udah masuk nih ya di tahun 2022, udah denger juga pesan dari Opa Niko gitu, seperti apa sih visi ke depan, visi di 2022, tuntunan seperti apa. Yang aku tangkap sih yang pasti waktu dia ngomongin soal hubungan itu tadi ya, soal hubungan itu aku kebayang sih, jujur selama 2 tahun ini gitu, dengan adanya pandemi itu hubungan pasti jadi lebih renggang lah ya, antar either sama teman-teman dimanapun gitu. Aku juga berasa sama teman-teman, nggak harus gereja gitu ya, teman-teman kuliah, teman-teman di circle kita gitu, dengan adanya pandemi hubungan jadi lebih renggang. Apalagi di gereja gitu, gereja juga udah online gitu kan, sulit untuk ketemu, pasti berasa lah ya adanya sebuah gap. Mungkin kita masih disatukan dengan yang namanya grup gitu kan, tapi bisa aja grup di grup WhatsApp, itu, iya mungkin di grup jangan-jangan cuma beberapa orang yang ngoceh, sih saya read gitu kan. Bener banget lagi. Atau tidak read. Tidak read di archive gitu chatnya. Parah lo emang. Kaum tidak read lo emang. Yang tidak read ngaku. Gimana gitu? Iya, dan sulit banget gitu ya. Mungkin untuk para leader, akan sulit banget nih kayaknya menjangkau para apalagi untuk menjangkau para jemaat. Dan ya begitulah, pokoknya sulit, ada gap. Dengan dibahasnya harus ada hubungan di tahun 2022 ini ya, ini tuh aku ya nangkepnya bener banget gitu.
ya sekarang sih bisa dibilang kan hopefully kalau keadaan ini tidak semakin, maksudnya bisa semakin membaik, nggak ada lagi yang namanya Omikron, terus Amin. lockdown lagi ya, amin ya, nggak ada ya. Amin. Keadaan kan sekarang udah mulai membaik, kita udah mulai terbuka lagi satu dengan yang lain, dan ini adalah fresh start gitu menurut aku, Ya. fresh start untuk kita mulai bangun kembali hubungan satu sama lain gitu, Ya. mulai lagi untuk mau willing untuk nanya apa sih kabarnya dia, gimana sih gitu, karena kalau lagi nggak ada hubungan tuh pasti kita juga cuma mikirinnya kan diri kita gitu Ya. kan, diri kita apa yang mesti gue lakuin dengan hidup gue, tapi kadang kita lupa sekitar kita gimana gitu. Nah, dan waktu Opa Niko ngomong gitu sih ya, maksudnya aku nangkepnya oh oke, mungkin ini yang harus dilakukan selanjutnya gitu. Ya. Mungkin nggak usah jauh-jauh dulu mesti bikin sebuah hal yang besar, Ya. tapi mulai dari yang bener-bener orang-orang terdekat kita yang supposed to be harusnya tuh deket banget tapi udah mulai menjauh, ya kita harus mulai mendekat lagi. Yeah. Mungkin kita mesti kalau dalam pelayanan mungkin kita harus pererat lagi coolnya gitu Yeah. kan. Kita mulai sapa lagi orang-orang yang udah lama kita mungkin nggak tahu, udah lost contact kayak gitu-gitu. Itu sih. Dan kalau what's next, sebenarnya kalau ngomongin paradigma itu kan definisinya gitu ya, itu kan cara pandang gitu. Ya. Cara pandang, sebuah cara pandang yang akan mempengaruhi kita tuh gimana kita bertindak, gimana Yes. kita berperilaku, Yes. berpikir. So dengan adanya new paradigm, paradigma yang baru, kalau tadi kata Richard, kita harus ubah gitu ya, yang lama benar-benar ditanggalkan dan diganti yang baru. It means ada cara pandang yang baru. Dengan cara pandang yang baru, cara kita mikir beda, cara kita bertindak beda, Ya. gitu Ya. kan. Mau dalam hal apapun, misalnya Ya, dalam hal apapun. kehidupan sehari-hari, dalam kita menghadapi masalah gitu kan, Ya. kita kan nggak lepas dari masalah ya. Ya. Mau teman-teman seumuran JC kah, seumuran youth kah, kita nggak akan lepas dari yang namanya masalah Betul, gitu. betul. Masalah dalam sekolah, masalah dalam pekerjaan. Ya. Dan cara kita meresponi itu semua otomatis harus berubah. Cara pandang kita mungkin terhadap pertolongan Tuhan di hidup kita itu harusnya berubah. Kalau mungkin banyak yang stres hari-hari ini, Ya. mungkin ya nggak semua stres lah ya. Mungkin dalam pandemi ada orang-orang yang kesulitan, tapi ada juga orang-orang yang mungkin justru nemuin potensi baru Sesuatu gitu yang ya, baru, beda-beda ya. Cuman mungkin yang kesulitan dan kebingungan ini Tuhan tolong atau enggak sih? Soalnya kalau dulu mungkin ya as simple as ya gue doa, ya nanti Tuhan bisa jawab gitu. Atau yang kesulitan pengen kuliah nggak ada uang misalnya gitu kan, as simple as doa aja gitu, nanti Tuhan akan bukan Ya. jawab. Mau kerja, cari kerja susah banget, cari aja kenalan sana Ya. sini gitu. Tapi ternyata ketika kita ngadepinnya tuh kayak nggak segampang itu gitu ya. Nah tapi kenyataannya kita mesti ubah cara pandang kita. Kita mungkin nggak lagi yang seperti yang dulu-dulu. Tuhan bisa bukakan cara-cara yang Cara-cara baru. yang baru. Seperti Opa Niko juga bilang gitu kan, mungkin kalau dulu Tuhan bisa bebasin bangsa Israel dengan cara-cara ini itu, dengan cara tulah gitu ya ke Firaun, tapi mungkin nanti di apa ya namanya waktu yang berbeda itu bisa berbeda. Maksudnya Tuhan kita tuh ajaib yang kita nggak bisa tebak gitu. Dia punya Betul. banyak cara gitu. So ya kita mesti ubah cara pandang kita. Dan aku pribadi sih Wasnak ya ubah cara pandang aku supaya dalam aku bekerja pun sekarang kan aku kerja gitu, aku bekerja dalam menghadapi masalah itu juga akan berbeda. Dalam aku melayani, dalam memimpin anak-anak muda juga ya itu harus berubah gitu sih. Nah, Wow. nih, sebelum lanjut ke riset nih, sebenarnya kadang kita suka terjebak gak sih? Kan tadi Kak Clara ada ngomong tentang ketika kita kena masalah, Ya. dengan cara pandang yang baru kita lihat masalah itu sebenarnya seperti apa, gimana cara kita keluar. Sebenarnya kadang kita suka terjebak gini maksudnya. Kita nggak tahu kalau sebenarnya itu kita salah meresponinya. Kadang kita nggak tahu mana yang benar. Kadang kita mikir, gue lagi nyetir. Kalau gue ditabrak orang, gue harus tabrak balik. Kadang kita mikir kayak gitu, karena enggak, kadang kita mikir kayak gitu dong. Enggak, Tapi sebenarnya Itu lo doang. Itu lo doang. Enggak, itu Jangan contoh. jangan mengeneralisasi. No. itu contoh case doang. Gue nggak mau bohong, tapi gue jawab enggak. Ya nggak mungkin tabrak balik ya. Maksudnya cara-cara masalahnya ketika kita dapat masalah, kadang kita merasa kalau gue misalnya dirugiin orang, gue nggak terima dong. Kadang begitu. Kadang kita mikir itu wajar dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Nah sebenarnya dari hal kecil gitu kadang kita suka nggak sadar. Maksudnya kok Risa setuju nggak?
kadang kita sebenarnya bukan kita bilang cara pandang kita itu salah, kadang kita nggak sadar kalau sebenarnya itu kita lakuin selama ini salah. Oh, gue musuhin orang karena dia lakuin kesalahan, oh bener dong dia lakuin kesalahan, dia harus kena sanksi sosial. Sebenarnya nggak boleh begitu, karena kita nggak sadar. Nah, di sini kita mengingatkan teman-teman untuk gimana cara kalian tahu sebenarnya yang paling benar itu adalah dengan dasar yang paling benar adalah yaitu baca Alkitab. Karena kadang kita kenapa kita salah meresponi masalah itu karena kita nggak tahu caranya gimana. Karena kita nggak tahu sebenarnya gue boleh nggak sih begini, boleh nggak sih begitu. Paling benar tuh ya panduannya adalah Alkitab. Itu manual booknya sih. Itu udah manual book yang paling sesuai. Kadang ya itulah kalau kalian merasa gue lakuin ini kemarin nggak salah kok, menurut gue bener kok, dia rugiin gue, harusnya gue marah dong, harusnya gue gini dong. Tapi kalau cara-cara itu kita harus benar-benar tinggalin sebenarnya. Setuju nggak? Nah itulah. Iya. Balik lagi sih, aku nambahin dikit ya, Van. Dari yang tadi yang Ivan ya, kalau gue ya, maksudnya kayak ketika kita tahu gimana caranya kita untuk kita cari tahu kira-kira yang ini yang benar, yang ini yang salah gitu. Selain kita tahu dari manual book, sebenarnya tugas kita person to person gitu ya. Sebenarnya ketika kalau menurut gue ya, kalau kita ini tadi baru tiba-tiba kepikiran langsung gitu, bukan dicocok-cocokin, tapi maksudnya gini, sesuatu yang paradigma yang baru adalah gini, bukan kita menunggu orang orang lain tegur kita dulu untuk kita bisa kemana gue berubah, oh karena Richard tegur gue gitu. Tapi ada satu respon yang berbeda dari sesuatu yang ternyata itu udah menumpuk lama gitu. Kayak misalnya kan kita kalau gue dipepet dikit, gue kejar, gue pepet balik biar tuh orang jatuh gitu misalnya. Kayak kemarin dan itu kan bisa sering. Jahat banget sih. Misalnya itu sering gitu kan kejadian gitu, kayak kalau lagi macet-macet dipepet gitu. Kesel, apalagi kita buru-buru gitu. Kita pepet balik gitu. Nah, mungkin terus kita tunggu orang lain tegur kita, itu salah. Iya. Tapi in part ini kayak mungkin kita bisa jadi orang yang kayak maksudnya come on lah, ini udah paradigma yang baru. Lu cara pikir lo yang lama, baju lo yang lama lo lepas, lo pakai baju lo yang baru karena ini udah sesuatu yang baru yang mau Tuhan ajar gitu. Dengan momen yang mungkin sama, yang berulang, dan ya kita meresponi dengan cara yang benar, yang baru gitu. Atau in other side satu lagi, kita bisa juga jadi orang yang yaitu ketika kita lihat ada sesuatu yang salah, maksudnya mungkin dia juga nggak aware gitu kalau dia tuh salah gitu. Tapi kita bisa masuk dengan cara yang sesuatu, maksudnya kayak bukan kita nunggu dia, iya Ci, iya Kak, gue salah, gue udah kayak gini. Tapi kita yang masuk untuk kita open diri kita selebar mungkin untuk ini, kenapa, ada apa, gue bisa bantu lo apa. Dengan segala kekurangannya dia, kita bisa terima dia, and then kita bisa koreksi dia juga, sambil kita bisa bangun hubungan, ya balik lagi ke hubungan, kita bisa masuk ke dia, akhirnya kita ya bisa saling besi menajamkan besi gitu intinya ujung-ujungnya. Ya itu sih. Kalau tadi nambahin yang gini nih, sekarang kalau Richard nih. Terakhir. Lydia Danita itu siapa? Apa? Enggak. Selalu mabok Lydia Danita. Belum nonton ya. Gue cuma tahu It's My Dream doang. Kau bilang kayak gila. Iya, gimana kalau Richard? Gimana? Iya. Lydia Danira. Ketika orang lupain. Iya, ketika orang, bahkan gue bisa bilang termasuk diri gue, bisa jadi ketika gue ngelakuin kesalahan, gue tahu sebenarnya itu gue salah, tapi kadang emosi yang nggak tertahankan. Ini contohnya yang dari tadi. Gue akhirnya tetap hajar juga. Benar. Atau bisa juga gue nggak tahu gue salah. Tapi poin gue, penting untuk kita ngerasa gue bisa salah gitu. Come on. Ya, kadang virus yang ada di gereja, apalagi pengerja, tuh ngerasa kita udah cukup rohani atau terlalu rohani sampai kayaknya kita udah nggak mungkin bikin salah gitu. Sampai kalau kita ngeliat ke teman-teman kita luar, ya dia ngerokok lagi, dia masih ngomong kotor gitu, aduh dia masih pakai pakaian yang begitu, bener banget, dan lain sebagainya gitu. Kadang-kadang ngeliat itu. Padahal kalau kita mau ngecek di kita, lu juga masih ada kurangnya gitu, lu juga masih ada kurangnya gitu. Kadang kita ngejudge orang cuma karena dosanya beda sama kita doang gitu. Betty. Iya, kita bilang ini mah ngerokok. Lah kalau dia mau ngomongin kita, lu ngomongin gua mulu. Ya kan? Itu kan juga nggak bener gitu. Ampuni aku Tuhan.
Aku benar paradigma yang baru itu benar masuk, Iya kan? Masuk Eko. Jadi maksud Lanjut, gua, Sat. iya balik lagi gitu. Jangan sampai kita ngerasa terlalu rohani sampai kita ngerasa gua udah nggak mungkin bikin salah. Enggak, lu tuh masih bisa bikin salah. Bahkan kalau gua boleh tambahin sesuatu yang mungkin cukup populer tapi it's my opinion aja gitu ya, boleh setuju boleh Kirain it's enggak. my dream. Kira it's my dream. It's not my dream, it's my Gue udah opinion mau, aja. aduh dia orang kenapa it's my dream. Teman-teman mungkin pernah dengar juga yang di sini tentang kalau lu cari pasangan lu ibarat 2 gelas yang harus terisi penuh gitu. Karena kalau lu nggak penuh, lu akan yang satu ngisi yang satu sampai penuh. Yang satu Lalu lu ngisi jadi lagi. ngerasa kosong, yang satu ngisi lagi, lalu lu ngerasa kosong. Dan lu harus jadi gelas yang penuh itu gitu. Sekali lagi, it's my opinion. Gue berani ngomong karena gue ngerasa itu nggak ada di Alkitab aja. Kalau nggak setuju nggak apa-apa. Dan lu udah hidupi juga nih. Ya, mungkin ya. Jadi balik lagi soal ngerasa lu bisa salah, gue bisa salah gitu maksud gue. Dan kalau gue ngerasa gue adalah gelas yang penuh itu, dan kalau mau didalamin lagi apa yang lu maksud dengan penuh gitu? Dewasa apa tolak ukurnya gitu? Kalau lu lisin satu-satu, bener kah lu centang semua itu dalam hidup lu gitu maksudnya? Balik lagi soal ngerasa lu bisa salah loh, lu bisa salah dan karena lu bisa salah, gue ngerasa karena gue bisa salah, ada baiknya gue ngeliat diri gue sebagai gelas yang emang nggak penuh gitu loh. Dan soalnya karena gue ngerasa gue nggak penuh, gue butuh lu untuk ngasih tau gue ketika gue salah tadi gitu. Gue perlu lu untuk negor gue, bahkan gue perlu lu untuk marahin gue kalau emang perlu dimarahin gitu. Bahkan gue perlu lu untuk nampar gue, tapi gue balas. Sampar Pan. Gue balas nih. Poin gue bukan berarti kosongin gelas lu, enggak. Poin gue nggak di situ. Poin gue lebih kepada lu bisa salah gitu, dan karena lu bisa salah, lu mesti ngeliat diri lu, iya gue masih ada kurangnya gini. Dan karena lu ngerasa lu masih ada kurangnya, lu akan lebih mudah untuk berhubungan dengan orang-orang yang ngerasa banyak kurangnya. Orang-orang yang ngerasa banyak kurangnya cenderung nggak mau berteman sama orang yang ngerasa dirinya udah penuh. Aduh, lu mah terlalu rohani buat jadi teman gue. Nggak bisa gue gitu ya. Sorry deh, lu mah tiap Sabtu gereja, gue mah tiap Sabtu Holy Wing gimana? Beda kita tuh, tongkrongannya beda gitu loh. Relate. Jadi ngomong jangkau jiwa, ya jiwa yang itu juga kan perlu dijangkau, dan mereka cenderung nggak mau berteman sama orang yang terlalu rohani. At least itu pengalaman gue juga gitu. Sometimes kita perlu agak bukan nurunin standar, bukan kompromi, tapi ya supaya bisa masuk aja dikit gitu. At least dengan cara gini loh, gue open bahwa iya nih gue juga masih ada kurangnya nih gitu. Gue nggak nutupin dosa gue rapat supaya orang nggak lihat gue sempurna banget nih. Enggak. Lu masih bisa ngeliat gue waktu gue emosi gitu. Lu masih bisa ngeliat gue waktu ada orang minta dan gue bilang sorry deh, gue nggak ada duit gitu. Padahal kan pasti ada duit gitu maksudnya. Ngerti gak sih maksud gue? Lu masih bisa lihat itu di diri gue gitu. Nggak karena aduh ada teman gue lagi ada yang minta, deh kasih dah. Aduh ada teman gue lagi, padahal gue emosi banget tuh, gue tahan dah gitu. Maksud gue izinkan untuk orang-orang di circle gue untuk bisa ngeliat, iya gue tuh bisa emosi juga gitu. Walaupun emosinya nggak di depan dia, tapi gue ceritain kemarin gue habis begini loh. Oh iya dia orang gereja, dia pelayanan. Stuff happen gitu loh, dan dia kadang bisa nggak contain itu juga, dan dia butuh teman buat cerita gitu. Dan gue ngerasa hubungan itu lebih sehat gitu loh, ketika dua-duanya ngerasa saling membutuhkan daripada kita ngerasa kita terus yang dibutuhin. Benar banget. Nih, sebenarnya masih panjang teman-teman. Ini seru Cuma banget kita harus bikin episode kedua. Ini seru lagi yang ini. Gue bisa nyambungin lagi relate. Kita harus bikin episode kedua. Mungkin hari ini cukup. Mungkin kita harus simpulin. Benar-benar ini kalau kita lanjutin guys, ini mungkin kita bisa. Masih ada di minggu terakhir nanti kita akan talkshow lagi. Ini minggu lagi aja deh. Ya kebetulan minggu terakhir gue nggak bisa. Clara bisa ya. Gue udah ngomong aja nih ya, gue udah ngomong on set ya. Minggu terakhir oke, ini aja deh. Lanjutin. Kita eksekusi sih ya. Jadi kalau dari Ko Richard, dari Ciklara, dan dari Tata, mereka jelasin benar-benar apa yang relate sama kehidupan kita yang sekarang kita lagi jalanin. Mungkin yang udah kita tinggalkan atau mungkin sedang kita lagi berusaha untuk lepasin. Teman-teman, kalau kan lagi di posisi itu, kalau kan lagi di masalah-masalah itu, bukan berarti kita ngomong gini kita udah sempurna. Bukan berarti kita ngomong kayak gini kita udah kita di awal tahun kita udah punya paradigma yang baru, kita udah menghidupi ya. Kita berjuang bareng-bareng teman-teman. Come on. Kita berlima. kita berlima di sini, kita sama-sama berjuang. Teman-teman, kita sama-sama berjuang. Jadi kalau kita tadi Ko Richard bilang kalau ada yang jatuh, ada yang gini, kita sama-sama ingatkan, lu nggak sesempurna itu, lu nggak yang tadi kita bilang, kita tuh bisa salah, kita bisa kadang terjatuh, dan disinilah
hubungan yang sehat adalah ketika kita lihat teman kita yang jatuh, di situ kita tegur, bukan kita tegur, kita tolongin, kita kasih tahu, bukan kalau mungkin cara-cara lama kita lihat teman kita lakuin kesalahan, kok dia berubah ya? Kok dia dia udah nggak dopong lagi ya? Udah kick aja dah. Aduh, kick aja dari grup deh gitu. Iya, salah satu contohnya itulah ya. Itu cara-cara yang salah. Ya. 2022 no toxic church. Wah. Oh, siap. Wah, berat. No toxic. Ya begitulah. Ya. Tadi yang Richard ngomong itu relate banget sih. Maksudnya jangan tunggu ini penuh juga dulu. Terus kayak maksudnya yang nggak penuh bukan berarti juga kayak lo tuh gak holy gitu. Maksudnya kayak bukan berarti lo tuh salah gitu ya. Bener, kita tuh juga emang itu perlu sih Cat ya, bener ya. Ya kayak lo tuh nggak apa-apa, it's okay to be you gitu loh. Lo jadi diri lo sendiri juga nggak apa-apa gitu. Dan ya untuk kita yang udah kejaring ada di gereja gitu teman-teman, ya kalau kita lihat orang-orang yang seperti ini, bukan berarti kita lo dosa banget lo, gue dia paling di atas nih, wah lo kayak kita lihatnya dari atas gitu, dia di bawah banget gitu, nggak bisa. Come on, mungkin di tahun ini ya itu sih tadi gue kayak ya kita rubah cara kita melihat mereka, gimana cara kita mau jangkau mereka. Kalau tadi Clara bilang kan, gimana cara kita mau bertindak kalau cara pikir kita juga nggak berubah. Gimana cara kita mau bertindak dengan cara yang baru kalau cara pikir kita nggak berubah, ya kan? Ya, atau kalau gue boleh kutip juga salah satu cerita di Alkitab itu tentang Yesus waktu dia ada di Bait Allah. Lu inget gak sih ada dua orang yang datang ke Bait Allah, Tuhan bilang yang satu itu dia dengan bangga dia bilang, aduh gue nggak pernah mencuri, gue nggak pernah membunuh, gue nggak pernah berzina, dan gue memberi dari penghasilan gue. Lalu Tuhan kasih tahu nih ada orang kedua nih. Orang kedua ini dia datang ke Bait Allah dan dia pukul-pukul dadanya, dia bilang, Tuhan, aku berdosa. Nah, yang menarik di situ Tuhan bilang, yang pulang dan dibenarkan bukan dia yang nggak pernah mencuri, nggak pernah membunuh, nggak pernah berzina dan selalu memberi, tapi yang pulang dan dibenarkan adalah dia yang mengaku dirinya berdosa. Come on. Jadi poinnya sekali lagi, oke, jangan kosong amat, bahaya juga. Nanti diisi sama yang nggak bener takutnya. Benar. Iya kan? Tapi usahakan jangan sampai lu ngerasa diri lu penuh dan gue lupa diri jadinya. Iya, dan gue juga wondering gitu, benerkah penuh gitu, maksud gue. Even Paniko kayak nggak pernah bilang saya sudah kudus, ngerti nggak maksud gue? Saya sudah penuh. Iya, saya sudah penuh. Poinnya nangkep ya. Gue harap nggak ada yang salah paham. Iya, jadi ngerasa diri masih bisa salah, masih ada kekurangannya, itu justru bikin kita ngerasa makin perlu Tuhan. Karena dalam kelemahan kita justru kuasa Tuhan sempurna. Mantap, hari ini bisa bilang kalau lucu gini, kalau Tata versi bagaimana keluar dari diri dia, kalau Cikara bagaimana dari hal simpel yang harus kita lakuin, dan kalau dari Richard bagaimana next selanjutnya. Ini melengkapi, kita semua melengkapi. Come on, gokil. Dan mungkin briefingnya singkat loh ya tadi. Iya, briefing singkat, dan teman-teman sorry kita nggak bisa lama-lama lagi. Thank you masih. Wait dulu. Kok lu main asal tutup aja. Gua mau tanya nih orang dua dulu. Mau nanya. Kalau tadi Richard udah ngomong main lebar gitu ya, teman-teman dari Clara sama Tata ada nggak closing statement? Closing statement apa kalian mau sampaikan apa? Lo keluarin isi hati lo gitu, share ke teman-teman semua. Dari aku gak ada sih, jika Gak apa-apa. Karena butuh waktu cukup panjang. Gua ngerti lu mengalah. Clara gimana Clara? Closing statement Tar. ya sama kayak Richard. Gue tau lu mesti buru-buru pulang. Jadi bisa kayak gak apa-apa. Gimana? Ya apa ya, closing ya buat teman-teman yang nonton ini semua, intinya adalah ya dimasukin tahun yang baru ini, tahun 2022, ya tetap ingat kalau kita ini untuk jalanin sebuah tahun yang baru, paradigma yang baru, untuk mengubah cara pikir, cara pandang terhadap terhadap diri kita atau terhadap orang-orang di sekitar kita ya, untuk menjalani hidup kita sehari-hari, melewati masalah gitu ya. Ya kita butuh Tuhan gitu. Jangan lupakan yang paling basic gitu, kalau kita itu butuh Tuhan sih. Kita nggak bisa lewatin semuanya sendirian, kita butuh Tuhan. Dan di tahun yang baru ini biar kita juga mulai refleksi diri lagi, mulai kita juga cari Tuhan gitu teman-teman. Karena basically kita butuh Tuhan, dan gue harap lewat ya pembicaraan kita yang singkat, kita yang isinya banyakan ketawa tapi maksudnya bisa kena gitu di teman-teman yang denger dan bisa berguna gitu buat
bisa at least kalian kebuka sedikit lah ya pikirannya ya tentang visi tahun Iya, ini dan gitu nggak ya kan. menganggap kalau visi ini tuh berat dan nggak Iya. ngerti gitu ya, tapi ini something yang bisa kita jalanin kok. Dan kita jalanin ini bareng-bareng gitu. Lo nggak sendiri tapi kita bareng-bareng ngejalanin ini di tahun ini gitu ya. Oke. Thank you so much. Thank you, Cat, Mbak. Klar, Sama-sama. Tata. Tapi perjuangan kalian nggak sampai sini karena Cek. nanti kalian gue panggil lagi gitu ya. Gitu ya Van ya. Iya. Jadi hopefully apapun yang kita obrolin tadi, kayak tadi Clara udah bilang, ya ini bisa memberkati setiap teman-teman Iya, JCN Youth Ryan 1D. Mungkin ada yang lain di luar Ryan yang denger juga, mungkin kalau teman-teman Ryan pada nge-share gitu ya. Hopefully bisa memberkati mereka, bisa membuka pikiran mereka dan at least mereka tahu lah tahun ini tuh kayak kira-kira garis besarnya kalau dari otak-otak kita yang anak-anak muda tuh seperti apa gitu kan Van? Ya, thank you. Thank you so much. Kalau ada kata-kata yang salah juga sorry karena di sini kita memang bukan manusia yang sempurna. Sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Ya. Sama-sama belajar. Kita akhiri hari ini teman-teman. Jangan lupa tetap saksiin, tetap kayak tetap jangan lupa ikut like. ibadah Iya. ibadah online JCN Youth Ryan 1D. Teman-teman tetap tertanam di Cool. Iya. Cool Sunter Mall, silakan ada Richard dan Clara ya kan. Iya. Oh iya, kita tadi nggak kenalin mereka, woy. Kenalin. Iya, dari Sunter Mall gitu Oh, kan. kenalin, Clara. Oke, kita ulang. Shalom. Udah. Enggak, tadi kenalin. Kalau Richard dari Suntermal, Emang lo ngomong gitu tadi? tadi kan nggak asing lagi. Menurut teman-teman udah kenalin atau belum? Komen. Komen di Instagram Andi. Udah. Udah. Oke, itu ada misal teman-teman. Ya udah. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Gue Tasya, Gue Ivandi. ada Richard, ada Clara dan ada Tata. Kita pamit undur diri, teman-teman. Goodbye. Happy Saturday. God bless you. God bless you. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan, amin.